80 daerah aliran sungai di Indonesia mengalami pencemaran sungai ringan. Hanya 8,2% sungai memenuhi kualitas baku mutu. Dibutuhkan pengelolaan sumber daya air dengan prinsip berkelanjutan. BRIN mengembangkan sistem pendukung keputusan pengelolaan sumber daya air pada daerah aliran sungai. Kota Jakarta memiliki jumlah penduduk terpadat dibanding wilayah Jabodetabek lainnya. Ini menimbulkan berbagai masalah seperti perubahan penggunaan lahan, penyempitan, dan perlambatan air sungai, hingga menurunkan permukaan tanah dan kualitas air. Desa Laramo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara terpilih menjadi desa inovasi pertama di Sulawesi Tenggara. Desa inovasi dibutuhkan untuk mendukung pembangunan desa dalam peningkatan pendapatan ekonomi sektor pertanian. Selengkapnya di BRIN Daily News, saya Berlian Irawan. Sebanyak 80 daerah aliran sungai di Indonesia mengalami pencemaran sungai secara ringan. Hanya 8,2% sungai yang memenuhi kualitas baku mutu. Kondisi ini menyebabkan pentingnya pengelolaan sumber daya air dengan prinsip berkelanjutan. Melihat persoalan itu, salah satu inovasi yang dilakukan BRIN adalah mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk pengelolaan sumber daya air pada daerah aliran sungai. Pengembangan sistem pendukung keputusan dapat membantu menetapkan lokasi prioritas penanganan kerusakan daerah aliran sungai dan pengendalian pencemaran secara parsial. Informasi kuantitatif dari sistem yang membantu pemetaan permasalahan melalui simulasi mekanisme hubungan timbal balik antara komponen kunci dengan variabel kondisi kerusakan yang terjadi pada sistem daerah aliran sungai. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Limnologi Sumber Daya Air Hendro Wibowo menuturkan sistem ini sebagai perwujudan rancangan strategis dan rencana teknis pengelolaan sumber daya air untuk ekosistem perairan melalui tata kelola dalam peningkatan hidrologi daerah aliran sungai. Jadi karena tadi makanya saya tadi sampaikan submodel-submodelnya itu di dalam rangka menerangkan hal itu. Jadi kita tahu das Tarum terutama dari penyebab menurunnya kualitas air yaitu beban pencemar ya dari berbagai macam sumber. Nah itu sebetulnya yang juga dipelajari dalam model ini. Setelah nanti kita tahu bagaimana mekanisme transportnya, maka nanti kita akan bisa mengetahui secara atau membuat atau menyusun rancangan strategis dan rencana teknis pengelolaan pada sumber-sumber pencemarnya gitu. Karena kita sudah tahu mekanismenya, kemudian tahu besarannya berapa, sehingga kita akan melalui model itu kita bisa menetapkan lokasi prioritas penanganan kerusakan dasnya. Kemudian pengendalian pencemaran secara spasial seperti apa. Tentu kita juga bisa melihat tingkat. Kota Jakarta memiliki jumlah penduduk terpadat dibanding wilayah Jabodetabek lainnya. Ini menimbulkan berbagai masalah seperti perubahan penggunaan lahan, penyempitan dan perlambatan air sungai, hingga menurunkan permukaan tanah dan kualitas air. Peneliti ahli muda Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional Iwan Ridwansyah menjelaskan keadaan Teluk Jakarta saat ini melalui studinya menggunakan pemodelan hidrologi soil and water assessment tools. Berdasarkan hasil riset diantaranya yaitu analisa perubahan penggunaan lahan menunjukkan bahwa lahan sawah merupakan penggunaan lahan yang dominan. Kedua, dengan melakukan simulasi menggunakan Soil and Water Assessment Tool yang terkalibrasi, perubahan penggunaan lahan mengakibatkan peningkatan limpasan permukaan dan penurunan penyerapan air yang tercermin dari penurunan nilai aliran dasar. Selain itu, juga mengakibatkan peningkatan nitrogen total mengalir ke Teluk Jakarta. Nah, ini yang menarik karena memang kenapa dipilih Jakarta, kita mencoba yang dinamika perubahan lahannya itu memang ini dari tahun 90 sangat drastis perubahannya. Misalnya penambahan penduduknya makin banyak gitu ya. Sebenarnya saya juga mensimulasi untuk pembanding. Saya simulasi di Das Cimanuk juga. Cuman saya baru mensimulasi neraca airnya, belum ke arah nutriennya. Tapi memang dari hal secara global yang kerjasama dengan Jepang dan Cina ini, kita bandingkan juga antar negara seperti apa
itunya. Ternyata memang kita tidak sebanyak Jepang, walaupun penduduk kita banyak, tetapi ternyata loadingnya tidak sebanyak negara-negara lain. Tetapi itu kalau Jepang tidak pakai pengolah limbah ya. Kalau pakai pengolah limbah sih mungkin mereka jadi lebih banyak ya. Di kita juga kan pengolah limbah yang dibangun infrastrukturnya di Jakarta itu hampir banyak sekali nanti dimulai tahun 2021 kalau nggak salah. Nah itu kalau memang pengolah limbahnya itu sudah mulai banyak, nah itu mungkin si loadingnya akan menurun, dan itu sesuai dengan simulasi yang saya lakukan dengan hidrologi model ini. Kalau kita menerapkan hampir semua wilayah di Jakarta itu ada pengolahan limbahnya, nah itu nutrien yang masuk ke Jakarta nanti akan lebih kecil dibandingkan tanpa pengolah limbah. Desa Laramo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara terpilih menjadi desa inovasi pertama di Sulawesi Tenggara. Desa inovasi dibutuhkan untuk mendukung pembangunan desa dalam peningkatan pendapatan ekonomi sektor pertanian. Pemilihan desa Laramo merupakan hasil kerjasama BRIN melalui Pusat Riset Politik dengan pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, program Desa Inovasi dibutuhkan untuk mendukung pembangunan desa dalam peningkatan pendapatan ekonomi sektor pertanian. Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Siti Zuhro, mengatakan masyarakat desa Laramo meskipun tinggal di pedesaan bisa memanfaatkan sarana informasi melalui akses teknologi seperti internet dan media sosial. Ya, kita berharap ada sekitar 5-10% dari jumlah 159 desa di Konawe Utara itu sudah tersentuh oleh desa inovasi di 2024. Kalau menurut saya ini sangat bagus karena bagaimanapun juga itu akan menjadi role model, menjadi model yang inspiring, yang menginspirasi desa-desa lain tidak hanya di Konawe Utara tapi juga di sekitar kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan bahkan nanti ini karena baru pertama kali oleh BRIN diimplementasikan di Sulawesi Tenggara, mestinya bisa nanti ke daerah-daerah lain. Itu yang kita harapkan. Jadi menjadi efek bola salju gitu ya, demonstration effect yang prospeknya sangat positif, dampaknya juga sangat positif dan memberikan ilham bahwa desa lain juga mampu melakukan itu. Selain diaplikasikan di Desa Laramo, program ini juga menargetkan 5% dari 159 desa yang ada di Konawe Utara untuk memenuhi kategori desa inovasi. Bupati Konawe Utara, Ruk Samin, menambahkan pemilihan Desa Laramo merupakan hasil kerjasama BRIN melalui Pusat Riset Politik dengan pemerintah Kabupaten Konawe Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diwakili Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Ivanovic Agusta. Bupati Konawe Utara, Ruk Samin, Kepala BRIN yang diwakili oleh Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Yopi, Ketua Desa Inovasi BRIN Siti Zuhro, dan Wakil Bupati Konawe Utara Abu Haira. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.